Jadi kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut Paytrend tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, tanggal 8 sampai tanggal 25 April bagi yang merasa punya hak di Paytrend untuk segera mengurus haknya agar bisa dikembalikan. Share video ini kepada teman-teman Anda, keluarga Anda yang Anda merasa punya hak atau punya urusan di Paytrend, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Talwalid. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 2 April 2025, Paytrend umumkan pengembalian saldo buat para nasabah. Jadi kepada para nasabah yang merasa mempunyai hak di sana, silahkan disimpan baik-baik buktinya dan kemudian dibawa ke kantor Paytrend atau tempat yang sudah ditentukan untuk kemudian meminta pengembalian dana, teman-teman. Dan saran saya agar kemudian tidak memberikan bukti-bukti tersebut sebelum uang itu atau hak Anda benar-benar berada di tangan Anda. Paytrend umumkan pengembalian saldo nasabah jelang dijual. Veritra Sentosa International dalam kurung PT VSI alias Paytrend yang dirintis Ustadz Yusuf Mansur mengumumkan akan mengembalikan dana nasabah dalam sistemnya secara tunai. Mari kita bacakan beritanya, teman-teman. Ini baru beberapa hari yang lalu ya, ini terupdate sekali. Bisnis.com, Jakarta, PT Veritra Sentosa International Paytrend yang dirintis Ustadz Yusuf Mansur mengumumkan akan mengembalikan dana nasabah dalam sistemnya secara tunai. Dalam pengumuman pekan lalu yang dikutip Rabu 2 April 2025, perusahaan akan mengembalikan dana flat milik nasabah secara tunai. PT VSI sebagai penyelenggara jasa pembayaran kategori 1 akan melakukan pengembalian dana float kepada seluruh nasabah yang memiliki saldo dana float di sistem kami, di mana proses pengembalian dana akan dilakukan secara tunai di customer care, tulis perusahaan. Disebutkan bahwa periode pengembalian dana dilakukan pada 8 sampai 23 April 2025 pada jam operasional. Sementara itu, customer care Paytrend berada di Jalan RS Fatmawati nomor 2 Jakarta. Nasabah diminta membawa identitas diri, tangkapan layar besaran saldo, serta bukti kepemilikan akun Paytrend. Sebelumnya, pemegang saham Paytrend yang dirintis oleh Yusuf Mansur mengumumkan bersiap mengalihkan kepemilikan 100%. Veritra Sentosa International adalah perusahaan yang menaungi brand Paytrend sejak Mei 2014. Entitas ini memiliki izin penyelenggara sistem elektronik untuk pembayaran pulsa, tagihan listrik, token listrik, PDAM, cicilan, BPJS Kesehatan, IndiHome, voucher game, tiket kereta, hingga e-money. PT Veritra Sentosa International akan melakukan pelepasan 100% saham dalam perseroan, dalam kurang akuisisi ya. Tulis perusahaan dalam pengumuman bertanggal 18 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Direktur Norman Sugianto. Disebutkan bahwa dengan pengalihan ini pengendalian Paytrend akan beralih kepada investor baru. Bisnis menginformasi aksi penjualan ini kepada Norman Sugianto selaku pitch direksi dan Yusuf Mansur sebagai pemilik. Meski demikian, hingga berita ini dirilis, pesan yang disampaikan belum direspon. Selanjutnya disebutkan bahwa investor atau kreditor yang berkeberatan dan atas aksi pengalihan kepemilikan Paytrend dapat mengajukan keberatan. Yusuf Mansur sendiri sebelumnya juga memiliki Paytrend Asset Management (PAM), akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mencabut izin usaha setelah melalui pemeriksaan dan pengawasan lanjutan terkait pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha terhadap PT Paytrend Asset Management yang diumumkan pada 8 Mei 2024. Pada tanggal 8 Mei 2024, OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paytrend Asset Management yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, tulis OJK dalam keterangan resmi Selasa 14 Mei 2024. Jadi kalau Paytrend Asset Managementnya ini sudah ditutup bulan Mei 2024 lalu ya, tahun lalu, teman-teman. Dan sementara Paytrend ini akan segera berpindah tangan. Jadi kepada teman-teman yang kemudian merasa punya hak di sana, merasa punya uang di sana, itu segera mengurus ini periodenya
disebutkan bahwa periode pengembalian dana dilakukan pada 8 sampai 25 April 2025. Berarti tanggal 8 sampai ini sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 9. Berarti kurang lebih sekitar 2 minggu lebih lagi teman-teman. Sekitar 2 mingguan teman-teman untuk mengurus itu. Jadi saya takutnya ini teman-teman tidak melihat berita ini lalu kemudian lewat waktunya hingga mereka mempunyai alasan untuk tidak mengembalikan dana teman-teman. Jadi sebaiknya video ini di-share kepada kemudian teman-teman yang merasa punya keluarga, saudara yang punya hak di PayTrend teman-teman. Berbeda dengan perkataan-perkataan Yusuf Mansur di waktu lalu yang kemudian sering mengatakan bahwa sesumbar gitu, sampai kelihatan kayak orang takabur kalau saya lihat teman-teman. Oh, kalau tidak masuk PayTrend, blow on segala macam, bla 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 bla. Alah, pakai PayTrend bayar 3,5. Pakai yang lain nggak bayar, ya pakai aja yang lain. Emang gua maksa? Iya benar. Pakai aja yang lain, tapi yang lain kan nggak bagi apa-apa sama lo. Seumur hidup lo make, seumur hidup lo jadi pemakai. Lah kalau gua apa? Bagi. Gua bagi. Lo beli tiket kereta, nih gua punya untung sekian, tiket kereta gua bagi lo ya. Dan gua bagi lagi kepada orang-orang yang sudah menjadikan lo ikut pakai PayTrend. Itu namanya multi level direct selling. Mana ada yang jelek? Lo ikut sama gua segitu harganya, nggak ikut sama gua segitu. Bedanya apa? Ikut sama orang nggak dapet lo fee adminnya, sama gua dapet. Nah, karena lu ikut jadi owner, wayanya aja tuh bayar. Masa ikut jadi owner nggak bayar? Kan megang saham hitungannya. Hah? Betul nggak? Nah, ingat contoh yang tadi, tanah 3.000 jadi pasar. Jadi kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut PayTrend tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Seolah-olah kalau orang nggak masuk PayTrend itu rugi gitu loh. Dan kalau masuk PayTrend sangat beruntung sekali. Padahal kenyataan malah mengatakan sebaliknya. Justru banyak kemudian orang-orang yang merasa dirugikan oleh PayTrend itu sendiri. Ini kita belum berbicara karyawan ya teman-teman. Ini kita belum berbicara security. Ini kita belum berbicara tentang Ibu Aisyah yang sudah bekerja 2 tahun di sana tapi tidak digaji teman-teman. Kita baru berbicara mitra saja, ini sudah banyak yang dirugikan. Makanya kenapa kemudian hari ini, dan semoga berita ini betul, tidak kemudian akal-akalan lagi ya teman-teman, bahwa dari tanggal 8 sampai 23 April 2025 ini ada pengembalian dana. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman yang merasa punya hak di sana dan masih pegang semua bukti-bukti, segera kemudian untuk mengajukan pengembalian dana teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan semoga ini bukan akal-akalan ya. Yusuf Mansur di waktu lalu pernah mengatakan bahwa di PayTrend dia bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Itu hanyalah sebuah omong kosong belaka bagi saya. Dan menurut saya, sebuah hal yang dimulai dengan kebohongan itu tidak akan berakhir dengan baik, teman-teman. Sebuah hal yang dilakukan dengan berlebihan itu tidak akan berakhir baik, teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur sudah banyak kemudian mengajak orang untuk masuk ke PayTrend. Artinya banyak memang orang yang kemudian akhirnya dirugikan oleh PayTrend itu sendiri. Banyak mitra-mitra yang kemudian merasa kok ini akadnya tidak sesuai dengan akad awal gitu. Kok sepertinya ini yang diuntungkan cuma orang-orang atas doang, kalangan-kalangan atas doang, sementara kita di bawah ini hanya sekedar kayak sapi perah gitu. Cuma menyetorkan duit lalu kemudian mengendap begitu saja, hilang begitu saja gitu. Berbicara member PayTrend, berbicara mitra PayTrend, dari yang kecil-kecil sampai yang besar, belum kalau kita melihat di Play Store itu 1 juta download teman-teman. Aplikasi ini di-download oleh 1 juta orang kurang lebih. Kalau kita persepsikan misalkan 500.000 saja yang top up, ini sudah berapa miliar uang di dalam teman-teman. Ini tentu bukan uang yang kecil, bukan uang yang sedikit. Ini uang yang sangat banyak. Belum lagi kalau kita bicara member Titanium yang di sana menyetorkan uang sejumlah 10 juta lebih. Maka kemudian ketika kemudian Yusuf Mansur hari ini masih bisa bersendagore ke sana kemari, ini hal-hal yang memang tidak bisa diterima teman-teman. Tidak bisa diterima. Makanya kenapa kemudian kami menyuarakan memboikot Yusuf Mansur, karena orang ini dia tidak punya etikat kemudian untuk menemui para korban. Dia tidak punya etikat untuk kemudian mengumpulkan kembali nasabah-nasabahnya. Kalau misalkan dia ini benar-benar orang baik, benar-benar orang yang mau bertanggung jawab, harusnya dia bikin posko dong. Untuk per kasus misalkan untuk PayTrend, dia bikin dong posko PayTrend. Siapapun yang kemudian punya hak di sana, lalu kemudian punya bukti, dikembalikan dananya. Bahkan mungkin diberi uang ini, uang ganti kerugian gitu, uang ganti rugi gitu. Tapi ini tidak ada, cuek bebek, acuh tak acuh, tidak jelas gitu. Sementara dia punya bisnis pribadi bernama Warung Stick and Shake.
mengelola warung steak and shake, omsetnya miliaran. Ini kan menurut saya tidak adil, teman-teman. Di satu sisi orang-orang merugi karena bisnis yang dia bangun, di sisi lain dia punya bisnis pribadi yang itu untung besar, teman-teman, profit, teman-teman, yang dia banggakan di mana-mana gitu. Kalau hari ini Yusuf Mansur berhenti dan tidak lagi berbicara tentang warung steak and shake, saya yakin dan percaya karena dia takut. Karena suara mengenai boykot warung steak and shake sudah sering disuarakan gitu. Jadi dia takut ini diobok-obok gitu. Tapi kalau teman-teman lihat video-video lama, Yusuf Mansur kerap atau sering kali berbicara tentang warung steak and shake. Yang menjadi masalah di sini adalah terjadi sesuatu yang tidak adil gitu. Di satu sisi ketika Yusuf Mansur membangun bisnis yang mana itu mengajak umat, mengajak orang untuk kemudian berinvestasi, ini semuanya mangkrak. Tapi di sisi lain, ketika Yusuf Mansur kemudian berinvestasi dan kemudian mengembangkan bisnisnya sendiri, ini kok bisa lancar-lancar saja? Ada apa ini? Ada apa? Belum lagi kalau kita berbicara dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sehingga bisa berinvestasi di warung steak and shake. Ini kan tanda tanya besar. Kok bisnis investasi yang dibangun oleh Yusuf Mansur semua bangkrut, tapi dia bisa berinvestasi di tempat lain? Ini kan satu tanda tanya besar, teman-teman. Kemana duit para investor ini mengalir? Dan dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit? Ini dua pertanyaan yang menurut saya bisa dicocokologi dalam tanda kutip gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, tanggal 8 sampai tanggal 25 April bagi yang merasa punya hak di PayTrend untuk segera mengurus haknya agar bisa dikembalikan. Share video ini kepada teman-teman Anda, keluarga Anda yang Anda merasa punya hak atau punya urusan di PayTrend, teman-teman. Baik. Sekali lagi, kami akan tetap menyuarakan untuk kemudian memboikot warung steak and shake Yusuf Mansur. Sekali lagi, saya katakan bahwa ini adalah salah satu bentuk perlawanan kami, salah satu bentuk sanksi sosial kepada Yusuf Mansur yang sampai hari ini, menurut saya, belum mendapat keadilan. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha.
Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.